Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hal utama apa yang harus ditulis di dalam rias atau rencana harian iman dan amal soleh. Bapak Ibu, karena ini adalah rencana harian untuk peningkatan iman dan amal soleh sebagai sebuah tools atau sebagai sebuah latihan ya. Kadang memang kita bingung ya, iman katanya iman justru meningkat, tapi bagaimana cara meningkatkan iman? Nah ini Bapak Ibu, kami membuat sebuah metode untuk memudahkan kita bagaimana meningkatkan iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Dan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak ke yayasan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan usaha kita di yayasan, salah satunya di rias ini, menjadi amal jariah juga untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemarin sudah saya share untuk formnya ya. Bagaimana, sudah dipraktekkan belum? Ya Bapak Ibu, jika belum ya tidak apa-apa. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan, kita diskusikan untuk hal utama apa yang harus ditulis di dalam rias atau rencana harian iman dan amal soleh ini. Bapak Ibu, yang pertama, yang paling penting itu adalah sholat wajib ya Bapak Ibu. Jadi jadwal-jadwal kita ini yang ada di sini ya, yang ada di sini ini bisa kita tulis misalnya jam 12 ini Bapak Ibu ya. Oh maaf. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya, maunya saya tulis. Nah, ini. Bapak Ibu, tulis saja di sini sholat. Ya. Ini sholat. Ini maaf tulisannya jelek ya. Karena pakai mouse. Sholat. Sholat ya. Nah, ini jam 12 sholat Bapak Ibu. Tulis saja di pagi hari ya. Kemudian jam 3 juga sholat. Ini dilingkari dulu, di booking dulu bahasanya Bapak ya. Ini wajib karena ini sholat. Ini sholat. Nah, Bapak Ibu, ini ada jam 5. Sebenarnya kalau Bapak Ibu aktivitas sudah mulai jam 3 ya, jam buat aja ini ya. Karena kemarin kan saya buat dalam bentuk Word, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, ini sholat. Ya, sholat, ini sholat maghrib, ini sholat isya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merencanakan, misalnya aku nanti jam 10 sholat duha, ya tulis aja di sini Bapak Ibu sholat duha. Duha, ini maaf, nggak ada fasilitas ketik kok ya Bapak Ibu ya di sini tuh. Sholat duha. Nah, ini jam 10 sholat duha. Ya Bapak, ini wajibnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, sholat wajib yang pertama. Ini menjadi syarat pertama. Jadi untuk memperbaiki iman dan amal soleh, utamakan yang sholat dulu Bapak Ibu. Karena menurut Rasulullah bahwa kalau sholatnya baik, semuanya baik insya Allah. Kita perbaiki dulu diri kita melalui sholat. Yang kedua, amal sunnah. Ya, amal sunnah itu tadi Bapak Ibu bisa, maaf, amal sunnah itu ya seperti sholat duha, infak. Ya, kemudian sudah saya jelaskan di sini ada infak. Saya nanti duhur infak. Saya nanti duhur mau neraktir temen. Saya nanti maghrib itu
mau ngajak istri makan, mau ngajak anak-anak makan. Saya nanti akan infak ke masjid. Nah, atau amal-amal sunnah lain. Ya, amal-amal sunnah lain itu banyak Bapak Ibu ya. Nah, pengajian apa. Nanti saya malam itu jam 8 ini Bu, live streaming kalau saya. Ini kan hari Kamis ya Bapak Ibu. Nah, saya live streaming. Nah, ini saya catat, ini karena ini amal soleh. Nah, Bapak Ibu juga jam 9 nanti dilingkari ya, mengikuti live streaming dari sini gitu. Nah, amal soleh itu perlu dicatat Bapak Ibu, karena itu untuk menguatkan niat ya. Kita aja kalau tidur ya, tidur itu cukup mengucap, aku nanti mau bangun jam 3 sholat tahajud. Itu jam 3 bangun Bapak Ibu. Jadi tubuh kita itu dibekali sama Allah itu semacam alarm atau apa namanya jam biologis. Nah, jam biologis. Nah, kita juga bisa mengaktifkan. Secara psikologi sebenarnya ini masuk ke alam bawah sadar sehingga ketika nanti pada waktunya kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan niat-niat kita ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu adalah ini Bapak Ibu, di kolom itu ada aktivator iman namanya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, aktivator iman karena ini nanti akan mendukung amal solehnya Bapak Ibu. Amal soleh tanpa iman ya nggak berarti apa-apa bagi amal kita kepada Allah. Ya, semua orang bisa baik, tapi kalau tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, bagi Allah itu tidak ada artinya gitu. Maka dzikir nafas. Nah, dzikir nafas ini perlu kita jadwal Bapak Ibu. Ya, dzikir nafas kita misalnya jam berapa Bapak Ibu? Longgarnya, wah saya DN itu jam 8, mau tidur jam 10 aja saya DN. Nah, saya DN. Atau kalau Bapak Ibu banyak waktu longgarnya, nanti saya jam 9 nih DN. Berapa menit ya? Saya buat ini aja 10 menit aja, jangan lama-lama karena sibuk gitu. Bisa aja 10 menit. Nah ini ini penting nih karena DN itu tujuannya untuk apa? Untuk lebih membuat kita sadar tentang Allah, dan kesadaran ini nanti kita bisa gunakan untuk sholat, untuk amal-amal ibadah yang lain ya. Dan DN ini untuk menjaga kelurusan kita, lebih istiqomah untuk lebih lurus kepada Allah. Tentu Bapak Ibu yang baru belajar DN, di YouTube saya sudah banyak, tiap malam Jumat kita juga ada DN-nya, bisa diikuti. DN itu dzikir nafas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini sholat sadar Allah. Nah, sholat sadar Allah itu coba Bapak Ibu bisa tandai ya. Karena tidak semua sholat ini menggunakan sadar Allah. Karena membutuhkan waktu yang agak lama Bapak Ibu dengan sholat biasa. Aku mau sholat sadar Allah itu jam ini aja, yang melonggar aja jam 7. Nah, ini SSA. Saya kasih kode SSA. Nah, SSA itu hanya sholat sadar Allah. Nah, itu juga sudah saya terangkan banyak ya, bahkan ada bukunya sudah, buku sholat sadar Allah. Bapak Ibu bisa mendapatkannya langsung di Padepokan atau WA saya. Nah, kemudian senam ini ya di pagi hari tentunya Bapak Ibu ya, tentunya di pagi hari. Senam DN itu senam dzikir nafas. Jadi mengayunkan tangan mengayun ke atas hu, diiringi dzikir hu, kemudian ke bawah dari bawah. Nanti di YouTube-nya juga sudah ada Bapak Ibu. Kemudian 3T. Nah, 3T itu latihan kesadaran untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini sangat mendukung sekali. Nah, mau 3T jam berapa?
Ya, saya habis sholat lah. Habis sholat itu sambil baca 33 ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan. Setelah sholat 3T. Ya, 3T. Itu kan ada sholat itu yang setelah sholat kita ada sunnahnya untuk membaca subhanallah 33 ya. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Diiringi dengan kesadaran. Sama dengan sholat diiringi dengan kesadaran. Nah, ini aktivator Bapak Ibu, karena memang untuk amal soleh itu harus disertai dengan kesadaran. Nah, kemudian, yang terakhir adalah wiki atau waskita Quran. Nah, di sini sudah saya tulis Bapak Ibu, waskita Quran itu, waskita Quran itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Nah, berarti jam berapa Bapak Ibu? Berarti jam ini subuh, habis subuh ini wiki. Nah, ini nanti dibaca perintahnya apa gitu. Tadi pagi sudah ada yang WA saya, Pak, saya dapat perintah untuk berbuat baik dengan teman dan bertawakal kepada Allah. Nah, itu tuh menjadi catatan bahwa nanti kita akan menjalankan Al-Quran itu latihan menjalankan khusus berbuat baik kepada teman dan bertawakal kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu 3 dulu yang utama. Jadi insya Allah ini akan memandu kita lebih mudah untuk membuat sebuah jadwal ya, membuat sebuah aktivitas kita isi dengan ini. Nanti usahakan penuh ini, wah jam 6 ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain gitu. Ya, tidak semua amal ibadah itu berbentuk sholat, infak, DN ya Bu ya, tapi bisa jadi itu bekerja itu pun termasuk amal soleh. Melayani pelanggan, melayani pimpinan, melayani anak buah, itu termasuk dalam amal soleh. Bapak Ibu bekerja di pasar berarti melayani pelanggan. Nah, di sini tulis saja melayani pelanggan itu. Melayani customer. Itu termasuk amal soleh juga. Nah, pokoknya di format bahwa yang di sini ini adalah melayani pelanggan. Di format di sini sebagai sebuah amal soleh. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan silahkan di grup ya Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.